Hello, what's up guys? Sebentar lagi konon Honda Prospect Motor akan meluncurkan mobil terbarunya di Indonesia. Tapi kira-kira mobil Honda apa di Indonesia yang belum dapat update sama sekali sih? Kita lihat Brio baru aja facelift, WRV itu kan model baru, HRV baru aja ganti model, CRV apalagi baru kemarin dapat all new di Gias 2023. Jadi kayaknya satu-satunya mobil yang belum dapat update dan mungkin akan meluncur sebentar lagi yang mobil ini. Nah, berhubung kita sekarang di Thailand, kita udah bisa ngubah-ngubah isinya kayak apa. Yuk kita lihat detail dari Honda Accord e-HEV RS tahun 2023. Nah, Auto Junkies, all new Honda Accord e-HEV alias hybrid RS tahun 2023. Memang konon sebentar lagi Honda Prospect Motor akan meluncurkan mobil baru dan udah ngasih teaser-teaser lewat Instagram. Tapi kita masih belum tahu atau masih pura-pura belum tahu mobilnya apa gitu ya. Anggap aja ini, sebenarnya ini sih, anggap aja ini gitu ya. Dan sekarang Honda Accord sudah memasuki generasi ke-11. Yes, ini merupakan salah satu model paling sukses di lineup Honda secara global. Makanya sekarang dia sudah generasinya udah sampai 11 gitu ya. Udah banyak banget, udah bukan kakek cucu nenek buyut lagi, tapi udah benar-benar luar biasa perubahannya. Dan masuk ke generasi 11 ini, Accord bisa dibilang berubah drastis banget. Karena tadinya Accord kan fokusnya lebih ke comfort ya, ke mewah, ke elegan gitu. Tapi seperti yang kalian tahu, Honda kan image-nya lagi mencoba untuk sesportian semuanya dikasih RS. Kemarin pas di Gias CR-V, e-HEV RS juga meluncur. Akhirnya sekarang Accord pun demikian, kedapatan DNA dari RS-nya Honda. Tapi perlu diingat, seperti yang kita bilang dulu, RS di Honda ini bukan racing sport atau real spec atau apa ya. Ini adalah road sailing. Jadi versi yang sedikit lebih sportinya. Tapi nggak masalah, karena tampangnya memang udah benar-benar beda banget dengan Accord generasi 10 yang terlihat seperti Civic yang digedein dikit dengan lampu belakang model udang gitu ya. Bukan seperti itu. Sekarang dia jauh lebih Amerika desainnya. So kayak apa sih Honda Accord terbaru yang konon nggak lama lagi akan meluncur di Indonesia? Nah, sekarang kita akan bahas detailnya. Eksteriornya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Secara body, terlihat kalau dia sudah melar ya, dia jadi lebih besar sekarang. Dan secara atap, dia tetap mengadopsi desain ala-ala sloping roof kayak gini, walaupun dia nggak se-sloping fastback yang generasi 10. Kalau generasi 10 kan kayak, ini tuh bagasinya tuh kayak pendek banget gitu kan. Kesannya tuh benar-benar kayak nukik. Kalau ini dia balik lagi jadi ala-ala 3-box sedan, walaupun dia tetap melandai. Di atas, antena sudah shark fin, kaca pun udah ada di fogger belakang, udah ada third light stop lamp di sini yang model monokrom, dan di bagian belakang, karena DNA-nya RS, tentunya dia dapat ducktail, iya seperti ini. Ini kelihatan sporty banget ya, dan karena ini warna hitam, ducktailnya jadi body color. Kalau kalian ambil warna lain, ducktail ini tetap hitam. Jadi ada unsur two-tone-nya gitu. Nah, ke bawah logo Honda yang ada warna biru-birunya, karena kan ini varian e-HEV alias hybrid. Ini surprisingly small ya, jadi agak kecil di belakang sini. Ini bahkan dibandingkan Honda-Honda lain, kalian bisa lihat sebelah sana, ada Honda City, ada Honda HR-V, ada Honda Civic, BR-V. Ini adalah logo terkecil yang ada di pantat sebuah Honda. Jadi ini kecil banget, lucu gitu. Ke bawah ada logo Accord dan RS e-HEV di bagian sininya. Dan ke bawahnya lagi, bumpernya juga didesain dengan sedikit lebih sporty, dengan ada kayak diffuser aksen di bagian bawah sini gitu ya. Kemudian kalau dari safety, dia udah ada 4 titik parking sensor yang udah flash rata body, jadi udah bagus, dan ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sebelah sininya. Terus soal taillights, nah ini juga menarik nih. Ini taillights-nya dibuat menyeberang gitu ya, dari satu sisi ke sisi lainnya. Termasuk ini lagi-lagi karena ini yang kita review warna hitam sebenarnya nggak kelihatan, tapi satu panel besar ini
Ini hitam semua. Jadi hitamnya tuh kayak nyebrang gitu ya. Kalian bisa lihat di pandangan kita yang berwarna putih, kelihatan kalau ini tuh kayak ada garnish hitam yang nyebrang. Dan untuk lampunya sendiri, untungnya dia sudah full LED. Lampu senjanya LED bar yang ada 2 garis di bagian sini. Dan untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur, semuanya pun sudah LED. Jadi udah nice banget. Ke bagian side profile-nya, seperti yang gue bilang, dia tetap masih mengadopsi desain sporty ala kayak sloping roofline gini ya, walaupun tidak sedramatis sloping roofline yang generasi ke-10. Ini lebih sopan desainnya gitu. Dan untuk nge-highlight bagian samping, dia pun untuk window line-nya sudah diberi aksen satin chrome yang ngebelok ke bagian belakang sininya. Jadi kesannya dinamis, kaca udah tetap window di bagian sini, dan pilar-pilar pun sudah piano black semua. Jadi kesannya mewah. Nah, di bawah, dia polos, nggak ada permainan side body molding atau gimana. Dia ada side skirt, tapi side skirt itu desainnya minimalis banget, nggak yang terlalu neko-neko, karena tetap masih pengen mempertahankan desain elegan dari sebuah Accord gitu ya. Kemudian door handle, dia sewarna body, model grip type seperti ini, dan udah ada akses keyless entry juga. Kan kuncinya juga udah canggih, udah bisa remote start dan lain-lain. Bahkan mobilnya kan udah punya Honda Connect gitu ya, jadi harusnya udah bisa ngontrol via smartphone juga, jadi udah nice lah. Kemudian ke depan lagi, spion, dia juga modelnya yang masih tangkai di bagian pilar sini, tidak pedestal gitu ya, jadi agak konservatif. Dan dia pun di sini udah ada lampu sein, sekaligus ada kamera untuk 360 dan lane watch. Iya, jadi untuk kekameraan dia pun udah lumayan canggih, walaupun ada yang annoying-nya, ntar gue jelasin kenapanya. Kemudian di atas kalian juga bisa lihat kalau dia sudah mengadopsi panoramic roof ya, dan ini pun bisa dibuka, jadi gede. Baris pertama dapat, baris kedua dapat, semua orang happy. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda Accord EHEV RS. Panjang namanya. Nah, untuk bagian peleknya sendiri, sebenarnya kita cukup suka ya, karena dia model simple, nggak yang terlalu neko-neko. Palang 5 seperti ini, two tone, tapi dia bagian belakangnya tuh nggak yang high polish gitu ya. Dia modelnya agak ngedoff. Jadi, lagi-lagi, karakternya tuh lebih pengen ditonjolin sportinya di sini gitu. Walaupun desainnya masih tetap ada unsur elegannya. Nah, ini sendiri, ring 18 inci dibalut dengan ban yang cukup unik karena dia pakai Michelin E Primacy. Iya, E yang artinya khusus untuk mobil-mobil yang lelistrikan gitu ya. Berhubung ini udah EHEV ya, masuk-masuk aja sih. Ukurannya 235/45R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Standar safety kayak ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah ada. Bahkan pastinya kan ini sebagai model flagship Honda, dia udah punya Honda Sensing, yang artinya udah lengkap banget dari ADAS, dari forward collision mitigation, lane keeping assist, adaptive cruise control, semua pun sudah ada. Jadi udah nice lah secara safety-nya, dia top notch banget. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Honda Accord generasi ke-11. Dan di bagian depan sini adalah yang menurut gue ubahnya itu paling dramatis ya. Maksud gue dramatis adalah ini sangat berbeda dibandingkan Accord pendahulunya yang desainnya tuh lebih ke pengen mewah gitu. Ini dia benar-benar pengen banget nonjolin desain sportinya, bahkan terlihat seperti sporty American sedan gitu. Dari atas mempertahankan long hood, tapi dia sekarang modelnya clamshell bonnet, jadi kesannya tuh lebih rapi. Dan untuk grillnya, ini grill pertama di sebuah Honda yang menurut gue desainnya tuh nggak ala-ala solid wing face. Kalau kayak solid wing face kan dari lampu, terus dia kayak ngejebleh waterfall ke bawah gitu kan. Tapi ini disuka balik, jadi ada angle di bagian sininya yang bikin grillnya tuh kesannya kayak trapesium. Dan lagi-lagi lebih sangar gitu ya. Ini pun grillnya finishingnya piano black seperti ini dengan aksen segitiga-segitiga yang juga ditemukan di interiornya. Logo Hondanya, model Perspex ada warna biru-birunya lagi karena ini kan hybrid, dan itu Perspex karena bagian dari Honda Sensing-nya. Jadi radar untuk adaptive cruise control-nya ditaruh di dalam sana. Di atasnya ada kamera depan, karena kameranya juga sudah 360 kayak yang gue bilang. Termasuk bumper bawahnya tuh kesannya simple, tapi kayak lagi-lagi kayak American Sport Sedan gitu gue liatnya. Dia di sini di bawahnya ada aksen kayak garis-garis horizontal supaya dia kesannya lebih lebar. Ada area fog lamp housing di bagian sini yang ada warna silvernya kayak taring gitu ya. Dan untuk urusan safety, selain kamera depan, dia pun udah ada corner sensor 4 titik di bagian depan sebelah sininya. Perlampuan, sekarang dia jadi sipit banget di bagian atas ini. Dan uniknya lagi, lampunya ini, dia ada kayak marker orange gini ya, warna amber. Lagi-lagi seperti mobil-mobil USDF. CR-V baru juga mulai begitu kan. Lampunya sendiri untuk
low beam dan high beam ini sudah full LED semua yang jelas. Dari atas ini ada DRL dan lampu senja yang bentuknya garis kayak gini. Di bawah sudah proyektor LED untuk low beamnya, dan untuk high beamnya dia ada multi reflektor LED di bagian sini, dan pasti lampunya sudah auto high beam bagian dari Honda Sensing-nya. Dan ke atas kalian pun juga bisa melihat kamera untuk Honda Sensing-nya lagi di bagian kaca tengah sebelah sininya. Dan untuk melengkapi DNA RS dari sebuah Honda Accord yang pertama kali ada varian RS, pastinya ada logo RS di bagian grillnya sebelah sininya. Pertama untuk sebuah Honda Accord. So, bagaimana menurut kalian eksteriornya? Menurut kita sih ini agak memang berbelok ya dibanding Accord-Accord yang mendahulunya. Tapi, walaupun dia sangar, untungnya dia tetap mempertahankan kemewahan dan kemegahan khas Accord. Apalagi keiritannya juga sekarang jadi luar biasa. Berkat sistem e-HEV-nya Honda, dia bisa mencapai 1:25. Untuk sebuah sedan besar itu luar biasa. Nah, untuk Jankis, bicara soal dapur pacu mesin dari si All New Accord ini sangat menarik karena serupa seri baru, ia berteknologi EHEV alias hybrid. Untuk mesin bensinnya, 2000 cc inline 4 dengan PGM-FI tenaga 147 HP dengan torsi 182 Nm. Nah, untuk motor listriknya, tenaga 181 HP dengan torsi 335 Nm yang dimet ke baterai 1,7 kWh dengan transmisi ECVT berpenggerak front wheel drive. Combine outputnya mencapai 207 PS, lumayan ya tembus 200 HP. Dan yang bikin tercengang adalah konsumsi BBM-nya. Konon Honda mengklaim mencapai 1:25. Kapan lagi punya sedan besar yang konsumsi BBM-nya tembus 1:20 lebih. Keren. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Honda All New Accord EHEV RS. Nah, untuk pintunya ya well, sebagai sedan premiumnya Honda cukup berat gitu ya, tapi masih nggak yang terlalu berat amat kayak mobil-mobil China gitu. Itu masih terasa cukup sturdy. Dan di bagian bawah sini dia memang nggak ada silhouette apa-apa, cukup polos, tapi kalian dapat karpet yang cukup tebal dengan emboss Accord di bagian bawahnya. Dan untuk driver ini bahkan udah dapat aluminium pedals sampai ke bagian footrestnya, jadi terasa lumayan sporty. Oke. Nah, penutupnya halus ya. Gue suka nih. Tuh, kayak rasa premiumnya gitu. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Honda All New Accord EHEV RS. Namanya lumayan panjang gitu ya, tapi sebagai Accord pertama yang menggunakan nama RS, pastinya DNA-nya tuh udah berubah gitu ya. Karena sebelum generasi ini, yang generasi ke-10, generasi ke-9, generasi ke-8, dan sebelum-sebelumnya, Accord itu lebih ke arah comfort oriented, lebih luxury oriented. Interiornya pun demikian gitu ya. Warnanya beige, ada wood panelnya, dan lain-lain. Tapi karena sekarang orientasinya udah ke RS, pastinya ini jadi jauh lebih sporty dan jauh lebih hitam gitu ya. Jadi contohnya dari atas ini, untuk dashboard, build quality materials udah empuk semua. Ini empuk, sampai ke door trim juga sudah empuk, jadi udah sesuai dengan kelasnya. Dan uniknya lagi, dia ada banyak ambient light strips di bagian interiornya sampai ke bagian door trim juga, yang juga bisa menjadi warning. Iya, contohnya kayak sekarang ini ambient light dashboardnya warna putih, tapi pintunya lagi kebuka, dia warna amber, bisa jadi penanda. Dan ke bawah lagi, masih dapat material soft pad dengan jahitan warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Pertama kali gue ngeliat Accord dengan interior jahitan merah. Dulu-dulu nggak pernah ada yang seperti itu. Glove box tentunya sudah soft opening dan lumayan besar gitu ya, nggak masalah. Dan yang unik dari si Accord ini, dan jadi senada dengan kebanyakan produk Honda yang belakangan ini adalah aircon ventilation-nya alias lubang AC-nya, yang sekarang tuh kesannya nyambung dari ujung sampai ke bagian tengah. Namun memang patternnya beda-beda ya. Kalau kayak Civic contohnya dia kan patternnya honeycomb. Kalau Accord ini dia patternnya tuh kayak wajik gitu, kayak segitiga kayak diamond, yang tetap ada unsur sportinya, tapi nggak menghilangkan unsur kemewahan. Jadi nggak yang terlalu sporty banget gitu. Jadi kalau kalian pengen adjust aliran udaranya, kalian mainin ini tenowet gitu sininya. Seperti itu. Sama untuk semua AC-nya sampai ke bagian paling kanan juga seperti itu.
Dan juga ada tombol hazard yang floating di bagian tengah sini gitu ya. Jadi kesannya tuh lucu banget. Nah, ke bagian tengah kalian akan disambut dengan infotainment-nya Honda yang baru. Jadi dia sudah pakai infotainment yang ukurannya widescreen cukup besar kayak gini ya. Tapi kalau gue misalnya pencet untuk kontak on sendiri, dia akan menyala logo Honda di bagian sininya. Dan ada welcome. Sekarang kita lagi Thailand, kita pakai user Honda aja, switching to Honda. Sepertinya mobilnya harus dinyalakan, tapi yang jelas infotainment ini sendiri sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan dia cukup besar, jadi udah cukup oke lah. Ke bawah, mendingan langsung aja kita bahas ke bagian untuk per ASEAN-nya, alias climate control. Climate control dia punya display sendiri di bagian tengah sini, dan ini bisa diputar-putar gini ya. Termasuk dia pun dual zone, jadi kanan dan kiri bisa ngatur temperature-nya sendiri, lengkap dengan arah sembur yang sudah lengkap ke kepala kaki, termasuk untuk front dan rear defogger juga ada. Ke bawah, sini ada input-inputan untuk USB Type-C dan juga ada USB Type-C untuk charging. Di bawahnya lagi ada open storage yang ada juga di bagian tengahnya ini dengan wireless charger. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone yang udah bisa WC, kalian tinggal taruh sini aja, yang ada ambient light lagi di bagian bawahnya. Bahkan di bagian sini, tempat kalian mungkin kena ini ya, paha dan dengkul, ini juga udah soft touch semua nih. Soft pad, jadi kalian enak, termasuk ada stitching warna merahnya, terasa sportinya, dan ambient lightnya, bahkan ada sampai sisi dalam center console di sininya. Jadi kalau malam ambient lightnya cukup rame. Nah, ke bagian tengah lagi, ini bahkan ada aksen kayak seperti carbon look gitu ya di bagian sini ya. Di bagian kanan, transmisi, automatic, PRND di bagian sini, dan kalian bisa shift secara sendiri dengan cara paddle shifter yang ditaruh di bagian setirnya sebelah sininya. Ke belakang lagi ada mengatur drive mode, dan ada tombol E alias untuk EV mode. Karena mobil ini kan ya EHEV gitu ya. Jadi kalian bisa pakai mode E untuk memakai tenaga listriknya secara murni. Udah e-parking brake, ada auto hold-nya juga, dan juga di bagian kirinya ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman yang cukup besar. Ke belakang, armrest dia cukup besar juga, masih dengan jahitan-jahitan warna merah. Armrestnya bisa dibuka, yang di dalamnya nge-reveal ruangan yang cukup besar, dan ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai di bagian dalam armrest tengah sebelah situnya. Nah, jok ini tentunya sudah full kulit dengan aksen perforated di bagian tengahnya, dan lagi-lagi ada aksen merah-merahnya semuanya gitu ya. Pengaturan joknya untuk bagian driver dia udah bisa sliding, reclining, udah ada seat height adjuster, dan bahkan dia ada electric lumbar support juga. Jadi udah lengkap lah, semuanya sudah full elektrik. Termasuk untuk driver dia dapat 2 buah memory seat yang kalian simpan di bagian door trim sebelah sini. Nah, urusan setirnya seperti produk Honda yang kebanyakan lately, dia modelnya 3-spoke kayak gini dengan satin chrome di bagian bawahnya, ada high gloss black di bagian sininya. Dia sudah full kulit ala Napa kayak gini dengan jahitan-jahitan warna merah di sekitar rimnya. Pengaturan setirnya sendiri sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga, dan ini lumayan jauh nih, jadi bisa nyari posisinya lumayan cihuy deh. Nah, setirnya juga di bagian kiri ada untuk ngatur audio, kayak contohnya sync track, volume, dan Bluetooth teleponi gitu-gitu ya, voice command di bagian kiri sini. Dan di bagian kanan ada tombol untuk ngatur Honda Sensing-nya. Iya, karena kan mobil ini juga tentunya sebagai flagship-nya Honda sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Kalian bisa ngatur di sini untuk lane keeping assist-nya, untuk cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise control-nya, lain-lain semua bisa di-set di bagian kanan sebelah sini ya. Jadi udah nice banget. Lampu udah auto, wiper sudah auto, semuanya sudah auto, dan speedometernya dia lucu ya, dia di bagian sini, dan dia tentunya sudah full layar, dan dia kayak di bagian kanan kiri itu ada yang ngebelok gitu. Jadi kalau misalnya kalian tutup pintu, ini kelihatan nih, ini udah full layar, dan langsung kelihatan ada tulisan RS di bagian situnya. Jadi udah nice lah, displaynya udah lumayan sporty. Untuk ukuran Accord ini sangat sporty sekali gitu ya, agak nggak biasa lihatnya. Ke bagian atas, di sini kalian dapat kaca tengah yang udah elektrokromatik, kemudian untuk headlinernya lagi-lagi dia berwarna hitam, karena kan lagi-lagi dia sporty banget, termasuk ada radar-radaran untuk Honda Sensing-nya dan kamera di bagian sebelah sininya. Overhead console, ada 2 buah lampu yang sudah LED, dan ada controls untuk mengatur sunroof atau panoramik ya, karena ini gede sampai belakang, dan bahkan ini panoramiknya juga bisa dibuka, jadi nggak cuma panoramik fixed glass aja. Really nice, bisa dipakai buat kampanye. Ada buat naruh kacamata di bagian sini, dan untuk sun visor-nya dia besar
Dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya yang sudah LED juga. Dan untuk bagian luarnya udah ada card holder untuk keduanya juga. Di bagian kanan driver ada engine start stop button dan di bagian bawahnya ada tempat buat naro kayak kembalian gitu ya yang bisa ditutup. Jadi rapi dan enak buat nyimpen. Door trim dari atas sampai bawah dia full black tapi ada aksen ambient lighting yang bisa kalian lihat sekarang lagi warna amber. Dan tempat kalian taruh tangan itu pun juga sudah napa leather yang empuk dan ada stitching warna merah lagi-lagi. Untuk power window dia udah all auto sampai ke baris kedua dan di bawahnya lagi ada door pocket untuk penyimpanan barang-barang dan minuman kalian. Dan untuk urusan in-car entertainment, memang walaupun di bagian bawah speakernya polos, tapi kalau kalian lihat speaker di bagian atas ini nih, ini udah tulisannya Bose. Iya, karena mobil ini sudah pakai Bose audio. Bahkan sampai tengah sini, ini ada speaker Bose-nya ya. Jadi udah lengkap lah. Safety juga udah lengkap karena airbag bagian depan juga udah ada, airbag bagian samping di jok udah ada, airbag bagian curtain juga sudah ada. Artinya safety-nya udah lengkap as you expect dari produk flagship-nya Honda. Oke, lanjut ke baris kedua dari si all new Honda Accord e-HEV RS. Iya, sejatinya Honda Accord kan merupakan sedan besar yang sering dijadikan tunggangan untuk disupiri ya bagi rata-rata orang Indonesia. Tapi apakah Accord terbaru yang udah ber-DNA racing ini masih tetap enak di belakang? Nah, pintunya ya lebih enteng dibandingkan depan, tapi dia bukannya cukup lebar ya, membuatkan akses ke belakang jadi cukup leluasa. Oke. Nah, so begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Honda All New Accord e-HEV RS. Iya. Yes, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki, ke depan itu masih lebih dari 10 jari. Iya, jadi oke lah terbukti, walaupun mobil ini sekarang udah lebih racing gitu ya, tapi kalau soal space, kenyamanan, dia masih tetap mengutamakan penumpang belakang juga. Atas, walaupun dia ada panoramic glass roof yang bisa dibuka, tapi di sini untuk headroom gue masih nyisa sekitar ya 3 jarian lah. Karena memang di sini dia tuh kayak agak nyowak lagi ke atas gitu untungnya ya. Jadi pas kalian kepalanya tuh duduk sempurna, ini masih ada ruangan yang lebih dibanding di bagian depannya agak jenong. Nah, jok di belakang ini juga yang gue suka karena joknya itu dia selain empuk ya sama kayak di depan sih napa-napaan gitu dengan perforated di bagian tengahnya. Ada isofix tethering point juga bagi kalian yang pengen ngangkut child seat. Yang gue suka ini joknya sampai ke samping. Iya. Jadi kalau kalian duduk itu bisa begini. Ini tetap nyaman gitu karena joknya melebar sampai samping. Termasuk sini kalian dapat 2 buah headrest yang bisa di-adjust di bagian tengah. Dia modal pocong aja gitu ya. Karena memang di bagian tengah mobil ini dia ada hump yang cukup besar walaupun mobil ini front wheel drive. Kalau kalian ke bagian duduk di tengah, artinya kalian kakinya akan seperti disetrap kayak gini, yang which is tidak enak. Kalian kakinya harus di kanan kiriin. Untungnya, bicara soal shoulder room, Accord ini tuh cukup lebar bodinya. Berasa pas gue duduk di tengah sini, yang masih berasa cukup untuk 2 orang gitu ya di bagian kanan dan kiri gue. Jadi masih cukup buat membawa 3 orang tanpa masalah. Ya, namanya juga big sedannya Honda gitu kan. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa menikmati armrest yang ngeplek ya, karena seperti kebanyakan produk Honda, entah kenapa mereka selalu membiarkan armrest yang ngeplek gitu ya. Tapi at least ini armrestnya empuk dan ada amenity juga berupa 2 buah cup holder yang tertutup rapi seperti ini kalau nggak dipakai. Jadi nggak yang expose dengan jahitan-jahitan merah juga di bagian armrest sebelah sininya. Ini pun bisa jadi pass-through ke bagian bagasi kalau misalnya kalian bawa item yang panjang gitu. Nah, kemudian bicara soal fitur di bagian belakang, kalian dapat lubang AC 2 buah. Tapi memang ini nggak bisa di-adjust, adjustment-nya ikut yang depan. Tapi at least ada dan bisa dibuka ditutup. Di bawah lagi ada charging USB port, bisa cuman Type-C ya, tapi dia ada 2 di bagian kanan dan kiri, jadi nggak berebutan. Termasuk untuk urusan penyimpanan, kalian dapat seat back pocket di masing-masing jok depannya dan di door trimnya. Door trimnya juga dari atas sampai bawah dia full black, tetap dapat ambient light untuk baris keduanya. Dan kayak gue bilang dapat
aksen kayak karbon-karbonan gitu dengan power window yang sudah all auto. Di bawahnya juga masih dapat bottle holder lagi, jadi tetap ada cup holder untuk bagian bawahnya. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini nih salah satu fitur yang memanjakan penumpang belakang. Passant blocker alias sunshade. Walaupun tidak elektrik nggak masalah di kelas seperti ini, dia masih dapat yang artinya penumpang baris kedua bisa mendapatkan privasi yang lebih gitu ya. Jadi seperti bos-bos atau konglomerat bisa duduk di belakang dengan lebih nyaman. Selain itu, bicara soal bos-bos di belakang, jok di bagian kiri sini itu pun juga ada kontrolnya di bagian pundak sebelah sininya. Jadi kalau misalnya chauffeur kalian di kanan, pastikan rata-rata bos duduk di bagian belakang kiri. Kalau kalian pengen majuin, tinggal langsung pencet di bagian sininya, maka dia akan maju ke depan gitu ya. Jadi nggak harus nyuruh supir untuk turun atau pindahin dari depan. Jadi really nice. Ke bagian atas ada lampu. Ini lampunya model sentuh, jadi tap-tap sama kayak di depan, tap-tap. Termasuk juga ada grab handle yang berwarna hitam di sini. Dan yang enaknya juga, di bagian belakang ini masih dapat ada kaca lagi. Jadi untuk bagian pundak belakang kalian itu nggak berasa claustrophobic, walaupun headlinernya warna hitam ya. Headliner hitam kan bikin mobil lebih sempit gitu kan. Tapi karena kacanya lega sampai belakang, dia terasa cukup airy kan. Lanjut ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Honda All New Accord eHEV RS. Nah, untuk bukanya udah ada tombol di bagian sebelah sininya. Dan dia spring loaded, jadi akan langsung terbuka ke atas tanpa harus kalian angkat. Jadi udah nice. Termasuk karena dia memang bodinya bongsor gitu ya. Dia kan lebih bongsor dibanding Accord generasi ke-10 yang sekarang ada di Indonesia. Jadinya bagasinya memang gede banget dia. Ini kalau kalian masukin 2 koper large masih masuk, 3,5 koper medium masih masuk, karena ini panjang banget. Bahkan saking panjangnya, ini nggak bisa gue gapai yang paling dalam gitu ya. Karena ini panjang banget ke bagian dalam. Nah, tentunya di bagian bawah sini pun masih ada underfloor storage yang bisa kalian lihat. Di sini pun ada penyimpanan gitu ya, segala macam yang bisa kalian pakai untuk menyimpan. Kayak contohnya di sini harusnya ada tire repair kit gitu-gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian bawah sininya, memang dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke. Kemudian di bagian kanan kirinya ini ada hook. Jadi ada satu hook di bagian kanan sini, ada satu hook di bagian sebelah kiri sebelah sana gitu ya. Dan dia juga ada pass through untuk di bagian tengah. Contohnya kalau kalian pengen taruh item yang panjang yang tembus ke kabin kayak ski atau pralon gitu-gitu bisa. Tapi kalau kalian misalnya butuh ruangan yang besar, kalian bisa lihat di sini. Ini ada latch untuk kalian tarik. Yang artinya kalau ini kita tarik, nah ini jok bagian baris kedua udah bisa terlipat ke depan. Walaupun ini kita harus ke dalam karena ini kagak nyampe buat didorong dari sebelah sininya. Tapi artinya secara ruangan pun yang udah cukup besar ini masih bisa di-extend sampai ke pakai ruangan dalamnya lagi. Jadi kalau untuk urusan bawa-bawa barang gitu ya, bepergian, Honda Accord ini sebagai sebuah sedan tetap sejatinya memberikan kenyamanan walaupun sekarang dibungkus dengan paket yang lebih sporty. Walaupun dia semakin sporty dan semakin RS, namun karena harganya sangat mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 lo yang kami temukan di All New Honda Accord. Untuk spion sebelah kiri dari si Honda All New Accord ini, dia kameranya ada 2. Satu di bawah dan satu yang ada ke belakang. Gua ngerti kenapa, karena yang di bawah ini untuk 360, yang ada ke belakang ini untuk lane watch. Tapi meninjau Hyundai aja udah bisa bikin kamera 360 di bawah ini jadi untuk lane watch juga, untuk blind view monitor yang bisa nongol di speedometer. Kenapa nggak Honda juga satuin aja kamera lane watch dengan kamera yang di bawah sini? Jadi di spionnya nggak ada dua-dua kamera kayak gini. Kalau kenapa-napa, ini kan jadi mahal banget karena ada 2 komponen kamera yang di sini. Kenapa harus 2? Good news, baris kedua dari si Honda All New Accord ini udah punya armrest yang menunjang kenyamanan. Bad news, armrestnya kayak kebanyakan Honda ngondoy. Gue gak ngerti kenapa Honda kalau bikin armrest tuh gak yang kayak jeplek ngelok gitu ya. Kalau kayak why must ngondoy always? Di dashboard All New Accord ini kan ada garis ambient light yang terus sampai ke sini. Nah, dia ketemu lagi garis yang ada di sini. Nah, tapi garis yang ada di bagian kanan driver ini, dia cuman aksen piano black aja dan dia nggak nyala. Iya, jadi ini pertama di dunia yang kita temukan sebagai fake ambient light strip.
ya, karena yang harusnya dia sama ambient light nyambung sini gitu kan. Tapi yang nyala cuma yang kesini. Yang kesini nggak nyala. Baru nyala lagi di bagian pintu. Kenapa untuk mobil yang udah hampir 1 miliar, udah 1 miliar bahkan, ini ambient light sedikit gini aja tuh nggak ditambahin. Namun tenang, karena sebagai mobil flagship termewahnya Honda di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di All New Honda Accord. Ambient light strip yang ada di keempat pintu dari All New Accord ini juga berfungsi sebagai safety light. Iya, seperti yang kalian temukan di mobil-mobil Eropa kayak Mercedes-Benz gitu ya. Contohnya, ini sekarang ambient light-nya lagi di-set ke warna putih. Kelihatan tuh ya di door trim warna putih nyalanya. Tapi kalau kita buka pintunya, nah, dia berubah nih, jadi warna kuning ya kan, warna amber gitu. Ini sengaja, jadi kalau kalian buka pintunya di jalan gitu, jadi ke belakang tuh orang tuh bisa kelihatan warna ini gitu. Begitu pula dengan yang di belakang sama. Ini warna putih, kalau kita buka, nyalanya juga jadi warna amber seperti ini. Safety kecil yang berguna di malam hari. Bagian layar yang ada di bagian tengah rotary dial sebelah sini, selain dia berfungsi sebagai climate control, dia juga berfungsi sebagai jam secara defaultnya gitu ya. Tapi bukan jam yang bentuknya digital kayak angka. Jamnya berdesain analog. Iya, jadi kayak ada jarumnya di tengah sini gitu. Sehingga kalau lagi malam-malam, ya siang atau malam sih di interior Accord ini, seperti punya jam analog di bagian tengah sini. Dan itu artinya mereka tidak melupakan unsur mewah dari sebuah big sedan-nya Honda, yaitu Accord. Dan hal paling interesting untuk si Honda All New Accord, at least yang kita lihat di Thailand International Motor Expo kali ini sih, adanya varian aksesoris kit dari Modulo. Iya, seperti kalian tahu, Modulo kan in-house tunernya Honda yang bikin aksesoris yang lumayan kreatif gitu ya. Nah, Accord warna putih ini udah full aksesoris by Modulo. Ada apa aja? Kita cek satu-satu. Dari belakang, logo-logo Honda, emblem ini, emblem Accord-nya ini, dia warna hitam, tidak chrome ya, jadi kesannya lebih gelap kayak night package gitu. Ke bawahnya, dia juga ada body kit yang meliputi ada diffuser besar di bagian belakang warna piano black by Modulo. Ini juga ada diffusernya jadi lebih nongol-nongol gini ya, lebih ngejebleh, jadi kesannya makin sporty lagi. Dan pas kita buka bagasinya, dalam sini pun juga ada kayak lapisan trunk gitu dengan logo Accord besar yang pastinya bikin trunknya jadi lebih bersih dan nggak kotor. Nah, ke bagian samping, di bawah, ini kelihatan nih langsung side skirtnya berbeda, karena side skirtnya dia lebih ngejebleh keluar dan ada emblem Modulo di bagian belakang sebelah sininya. Ke bagian atas, ini ada aksesoris yang Alex pasti suka banget. Ini talang air by Modulo, OEM, tebal dan pastinya sangat bagus. Yang kita suka, dia pun di atas tetap ada list satin chrome-nya, jadi nggak merusak dan motong desain asli dari mobil ini gitu ya. Really nice. Fendernya, dia ada tambahan logo Accord di bagian sini. Ya walaupun ini sebenarnya agak norak sih ya, tapi ya well nggak masalah. Jadi saya di sampingnya nggak terlalu polos-polos amat. Dan lanjut ke bagian fascia depan. Sama, karena body kitnya itu satu set ya, jadi add-on di bumper belakang, side skirt samping, lips depan juga pastinya ada tambahan lips dari Modulo yang sedikit lebih ngejebleh ke bawah, sehingga bikin depannya juga jadi lebih sporty. Kalau yang aslinya, ini kan lips aslinya kan yang hitam ya, kalau yang full Modulo kit kayak gini, ini jadi full body color, jadi sporty sekaligus elegan juga. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu guys. Sedikit fun impression kita mengenai Honda All New Accord generasi 11 EHEV alias hybrid RS tahun 2023. Menurut kita, mobil ini memang untuk sebuah Accord dia agak berbeda gitu ya. Agak sedikit menyimpang. Sekarang jadi jauh lebih sporty, jauh lebih youthful gitu mobilnya. Kesannya seperti Honda Civic yang digedein 1,5 kali. Tapi sebagai sebuah sedan yang nyaman, sepertinya mobil ini masih bisa banget deliver karena ruangan dalamnya pun lega, bantingannya konon katanya pun nyaman, dan keiritannya pun luar biasa karena dia bisa mencapai 1:25 berkat teknologi EHEV-nya Honda tersebut gitu ya. Itu udah dibuktikan di Honda CR-V terbaru di Indonesia yang iritnya luar biasa gitu ya. Untuk sebuah Accord dengan aerodinamika yang lebih baik setara sedan gitu ya, harusnya bisa lebih jos lagi. Dan menurut kalian, kalau ini di launching di Indonesia, harga yang pantas berapa? Kita tebak-tebakan aja, karena konon memang mobil ini nggak lama lagi, sebentar lagi banget gitu ya, sebentar lagi banget bakal diluncurkan di Indonesia. Siapakah dari kalian kira-kira bisa menebak harga pastinya?
Gue akan pin komennya di comment section di bawah. Yang pastinya thank you banget kalian udah nonton. Jangan lupa untuk saksikan video-video kita lainnya ya, di mana kita mengeksplor Thailand Motor Expo 2023 karena masih banyak banget mobil-mobil seru di sini yang pastinya akan masuk Indonesia juga tahun depan atau di masa mendatang. So, this is the All New Accord signing out. Relax nuts. Thank you banget kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.